Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum memasuki acara selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Andriani Tri Rahmawati dari Sekbid Pengurus Harian. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Erna Sukmawati yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini untuk membahas ujian AKM dan USP. Beberapa waktu ke depan, kelas 10 dan kelas 12 akan melaksanakan ujian USP, dan kelas 11 akan melaksanakan kegiatan AKM. Di kesempatan kali ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah saya siapkan. Baik Bu, kita langsung saja ke pertanyaannya ya. Baik, silahkan. Pertanyaan yang pertama, mungkin ada beberapa siswa yang belum mengetahui tentang AKM dan USP. Bisa dijelaskan sebenarnya AKM dan USP itu bagaimana? Baik, ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk berbagi bersama-sama dengan teman-teman di sini dalam rangka sharing informasi tentang yang sekarang lagi ngetren di dunia pendidikan, yaitu apa yang dinamakan dengan AKM. Berbicara tentang AKM, AKM itu adalah Assessment Kompetensi Minimum. Artinya suatu penilaian, suatu asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi individu itu secara mendasar. Yang mana kompetensi individu yang mendasar ini nanti akan diperlukan oleh setiap individu ketika dia bermasyarakat supaya dia bisa produktif. Artinya tidak melihat bahwa si A ini pinter bahasa Inggris, si B ini pinter matematika, bukan. Tetapi secara umum AKM ini akan digunakan untuk melihat kompetensi seseorang ketika dia di masyarakat itu dia bisa produktif untuk hidupnya di masyarakat. Kompetensi minimum yang dinilai ini adalah kompetensi di bidang numerasi, kemampuan dia untuk berhitung, dan asesmen numerasi dan literasi. Bagaimana dia bisa menalar, dia bisa mengekspresikan informasi-informasi ini. Berbeda dengan asesmen yang biasa kita laksanakan di sekolah, yang namanya adalah asesmen untuk kompetensi mata pelajaran. Ini berbeda sekali. Sehingga ketika kita mengenal asesmen, orang semua bingung, asesmen itu seperti apa? Apakah sama dengan ujian nasional? Bukan. Ujian nasional itu adalah pelaksanaan asesmen atau penilaian yang dilaksanakan berbasis mata pelajaran. Tetapi kalau AKM itu adalah menilai kompetensi dasar seorang individu, baik itu mulai dari SD, SMP, SLTA dan sebagainya, itu akan dilihat kemampuan individu itu nanti ketika di masyarakat dia mampu apa? Apakah dia punya kecerdasan dalam berhitung, numerasi, ataukah dia punya kecerdasan dalam literasi, berkomunikasi, diskusi dan sebagainya. Karena tidak semua orang tuh bisa pinter berbicara, tidak semua orang pinter berbicara dan berhitung. Kadang hanya bisa pinter berhitung, ada yang kemungkinan dia hanya bisa bercerita atau pidato. Sehingga inilah fungsi AKM. Jadi bukan melihat dari sisi kemampuan mata pelajaran apa yang dimiliki, bukan. Ini bedanya antara AKM dengan ujian atau ujian nasional, gitu ya. Kemudian yang berkaitan dengan USP, ujian USP. USP ini sebenarnya barang lama, tetapi istilah baru. Kalau kita dulu mengatakan USP itu ujian sekolah, ada juga ujian nasional. Mulai tahun ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menetapkan edaran tentang peniadaan ujian nasional. Sehingga setiap sekolah itu diberi kewenangan untuk melaksanakan ujiannya masing-masing. Nah, bedanya dengan AKM, kalau ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan, maka pelaksanaannya adalah asesmennya dilaksanakan berbasis mata pelajaran, sehingga nanti penilaiannya melihat hasil mata pelajaran A, B, C, dan D itu berapa angkanya. Tetapi kalau AKM tidak akan melihat bahwa dari hasil asesmen tadi itu setelah dilihat
oh berarti si A ini dia punya kompetensi di bidang numerik. Dia tuh pintar berhitung. Kalau di masyarakat berarti dia nanti bisa bekerja di bagian-bagian yang berkaitan dengan hitungan-hitungan. Wirausaha boleh dan sebagainya. Pokoknya yang seperti itu. Oh si B itu dia punya kemampuan numerasi, berarti dia bisa di politik bisa, karena dia bisa berorasi dan sebagainya. Ini fungsi AKM. Berbeda dengan asesmen yang berbasis mata pelajaran. Kalau mata pelajaran berarti akan melihat bahwa oh dulu pada waktu sekolah padahal anak ini matematikanya tidak bagus, tapi ternyata sekarang setelah di masyarakat dia kok pintar berdagang. Pada waktu sekolah dulu dia ketika diajar guru disuruh berbicara di depan dia malu, tapi dia sekarang di politikus yang handal. Nah, ini bedanya antara AKM dengan ujian mata pelajaran, itu ya. Nah, mungkin itu yang berkaitan dengan perbedaan antara AKM dengan ujian satuan pendidikan. Baik, seperti itu penjelasan dari Ibu Erna. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di tahun-tahun sebelumnya ya Bu, kelas 12 melaksanakan ujian nasional. Perbedaan AKM dengan ujian nasional ini seperti apa? Ya, gini. Kenapa AKM diterapkan bagi kelas 11? AKM ini bukan untuk melihat nilai akhir dari seseorang di akhir pendidikannya. Tetapi AKM ini akan digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana pembelajaran itu mengoptimalkan penalaran seseorang. Yang selama ini kita belajar, Bapak Ibu guru mungkin selama ini masih mengajar untuk menghafalkan, mengerti dan sebagainya. Tapi ketika AKM ini diterapkan, maka proses pembelajaran di sekolah, di kelas maupun di luar kelas pun harus dikemas sedemikian rupa sehingga pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru itu merangsang siswa itu untuk bisa berpikir, bernalar, sehingga ketika dia menghadapi suatu masalah dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Ini tujuan untuk AKM, sehingga kalau nanti ada penilaian AKM berarti proses pembelajarannya harus mengarah bagaimana dia membawa anak-anak ini untuk bisa melakukan penalaran yang baik. Kalau ujian nasional itu adalah suatu ujian yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu pembelajaran, satu mata pelajaran yang standarnya nasional. Yang selama ini di kita sekolah kejuruan itu berlaku hanya 4 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, matematika, dan teori kejuruan. Ini kalau berbeda dengan SMA, kalau SMA banyak, tapi kalau SMK itu hanya 4, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan teori kejuruan. Teori kejuruan itu apa? Yaitu pelajaran-pelajaran yang di kelompok kejuruan itu dibuatkan soalnya dalam bentuk teorinya seperti apa. Ini berbeda. Kalau tahun lalu masih ada, walaupun SMK tahun lalu itu sempat melaksanakan ujian nasional, namun ujian nasional di SMK yang tahun lalu sudah berlangsung belum diikuti oleh semua siswa SMK se-Indonesia, karena ada beberapa wilayah yang pada tanggal 16 Maret 2019 kemarin, 2020 ya, iya. 16 Maret 2020 kemarin, ada beberapa wilayah yang memang sudah tidak boleh menghadirkan siswa ke sekolah. Jawa Timur waktu itu izin dari Ibu Gubernur bahwa SMK yang sedang melaksanakan ujian nasional diperbolehkan. Walaupun kondisinya sudah mulai pandemi, tetapi masih diperbolehkan karena di Jawa Timur masih belum terlalu menyebar seperti sekarang ini. Nah, sehingga apa yang sudah kita laksanakan tanggal 16 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 tahun lalu itu oleh pemerintah dibatalkan. Walaupun hasilnya sudah ada, namun hasil ujian nasional secara nasional itu dibatalkan, tidak terjadi, dianggap tidak ada ujian nasional. Baru tahun ini pemerintah mengeluarkan surat edaran nomor 1 tahun 2021 itu bahwa ujian nasional di semua jenjang SLTA, SLTP dan sebagainya seluruh Indonesia itu ditiadakan. Ini bedanya dengan yang tahun lalu. Baik. Pertanyaan yang ketiga, kapan USP dan AKM ini akan dilaksanakan? Oke. Untuk AKM itu sebenarnya jadwalnya kemarin bulan Maret. Ya. Itu dilaksanakan, bulan Maret ini dilaksanakan. Namun karena beberapa kondisi yang sudah dilaksanakan sekolah kemarin bersama untuk kelas 11 itu hanya sampling,
hanya untuk melihat kemampuan server, kemampuan sistem secara nasional itu bisa digunakan atau tidak. Sehingga secara nasional tahun 2020 ini hanya 2021 ini diambil sampling saja oleh Dapodik. Siapa yang menentukan? Sekolah yang menentukan. Itu Dapodik comot begitu saja namanya, diambil Dapodik. Ada 51 orang yang sebenarnya jadwalnya itu dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Namun karena sesuatu hal, maka kegiatan ini akan dilaksanakan nanti di bulan September 2021. Tentunya kalau September 2021 yang sekarang kelas 11, yang nama-nama itu sudah ada, maka tidak mungkin dia akan untuk asesmen tahun ajaran baru nanti. Karena apa? Karena pada bulan September 2021 yang bertindak sebagai kelas 11 adalah yang sekarang kelas 10. Itu loh. Kenapa kok kelas 11? Karena kalau kelas 11 bila terjadi hasil asesmen itu masih rendah, maka harus ada perubahan proses belajar. Pembelajaran bagaimana, metodenya bagaimana, sehingga ada kegiatan perbaikan dan proses pembelajaran yang dilakukan dengan diagnostik dan sebagainya, sehingga nanti pada waktu dia kelas 12 anak-anak ini betul-betul sudah dianggap bagus dalam segi kemampuan untuk menalar, baik menalar secara numerik maupun penalaran secara literasi. Sehingga kok bukan kelas 12, Bu, kok kelas 11? Itu pemerintah punya pemikiran bahwa kalau kelas 11 pada waktu kelas 11 hasilnya itu kurang bagus, maka ada 1 tahun lagi untuk melakukan perubahan pembelajaran oleh Bapak Ibu guru. Dari perubahan pembelajaran ini ketika kelas 12, maka dia output atau tamat dari SMK, tamat dari SMA misalnya, dari SMK, dari SLTA, maka dia sudah ada perubahan peningkatan kompetensi mendasar yang dimiliki oleh tamatan dari SMK. Berbeda dengan yang kelas 12, kelas 12 itu bukan lagi AKM tapi asesmen yang berbasis mata pelajaran untuk melihat sampai berapa sih kemampuan dia untuk menguasai suatu materi pelajaran, itu ada di ujian akhir. Itu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebelum melakukan ujian, para siswa kan tentunya harus melakukan persiapan. Ya. Persiapan apa saja yang harus dilakukan untuk siswa? Oke, berbicara persiapan. Untuk siswa, kalau ujian AKM tidak perlu ada persiapan. Karena apa? Karena asesmen kompetensi ini soal-soalnya bukan berarti soal-soal yang diambil dari KD-KD yang kita pelajari ketika di kelas. Asesmen nasional atau AKM ini materinya berupa teks, berupa cerita, berupa konsep. Yang mana teks itu ketika kita pelajari betul-betul, kita pahami betul-betul, di sana ada beberapa ada beberapa unsur yang di dalamnya sudah mengaitkan dengan beberapa mata pelajaran, sehingga kalau anak-anak ini punya penalaran yang bagus, maka dia bisa menguasai beberapa mata pelajaran dengan baik. Jadi bedanya dengan ujian sekolah ya, ujian mata pelajaran. Tapi kalau AKM seperti itu, sehingga tidak perlu belajar rumus-rumus matematika, ini numerasi harus bahasa matematika bukan. Tetapi numerasi itu dilihat dari kalau diberi konsep seperti ini dia bisa menentukan sikap seperti apa. Kalau diberi ini dia bisa seperti ini, sehingga akan ada pengelompokan bahwa ini numeriknya bagus, ini literasinya bagus. Tidak ada angka yang menunjukkan bahwa oh ini nilainya kurang, harus seperti ini, sehingga nanti matematikanya jelek, bukan. Tetapi berbeda dengan ujian sekolah. Kalau ujian sekolah memang harus dipersiapkan. Materi-materi yang diujikan adalah materi-materi yang pernah dipelajari selama sekolah, selama 3 tahun. Untuk program 3 tahun. Bagi siswa atau sekolah yang punya program 4 tahun adalah materi yang selama 4 tahun itu dipelajari. Sehingga betul-betul disiapkan, karena ada beberapa materi yang diberikan pada saat dia kelas 10, pada saat dia kelas 11. Tidak semua materi itu hanya diberikan yang pada waktu dia kelas 12. Misalnya ini, untuk ujian sekolah, mata pelajaran yang dipelajari sampai dengan kelas 12 itu adalah pendidikan agama. Kemudian PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ya kan? Iya. Kemudian kejuruan. Nah,
Namun ada beberapa mata pelajaran yang hanya diberikan kelas 10 saja. Di kelompok kejuruan itu ada yang C1, yang SIM, di macam-macam itu, ya kan, kelompok kejuruan itu. Kemudian ada yang hanya kelas 10 sejarah. Sejarah itu kelas 10 saja. Kemudian penjas, itu sampai kelas 11 saja. Bahasa daerah, dan sebagainya tidak sampai dengan kelas 12. Sehingga itu perlu diujikan untuk mengingatkan kembali sampai sejauh mana kemampuan kita untuk menyerap materi-materi yang sudah kita pelajari selama 3 tahun atau 4 tahun ini dilihat dari hasil ujian. Ini makanya harus ada persiapan. Ini berkaitan dengan persiapan-persiapan yang harus dilakukan itu ya. Baik, seperti itu persiapan yang harus kita siapkan. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya, di masa pandemi seperti ini, bagaimana teknis dalam pelaksanaan AKM dan USP? Oke, pandemi. Pemerintah mengatakan bahwa pandemi bukan berarti kita tidak berkreasi. Pandemi bukan berarti kita tidak berproduksi, tetap berproduksi. Banyak peluang-peluang, banyak manfaat yang kita peroleh ketika kita pandemi. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Sebelum pandemi kita nggak pernah ada di ruangan yang bagus seperti ini. Ya kan? Kita asing dengan kondisi seperti ini, kita asing. Tetapi dengan pandemi kita mau ataupun tidak mau, kita harus mencoba menyampaikan sesuatu informasi itu bagi orang lain yang ada di luar sana, itu menarik. Karena kalau kita tidak menyajikan dengan menarik, ketika materi itu kita berikan, dia tinggal tidur. Kenapa kok tidur? Kita tidak tahu, kita tidak bisa mengawasi. Tetapi dengan cara menyampaikan dengan menarik, paling tidak orang akan tertarik. Oh, kepengen dengarkan suaranya Bu Erna. Kepengen lihat seperti apa sih Bu Erna seperti sekarang. Kalau dulu kan hanya dikasih materi saja, halah Bu Erna tidak tahu aja. Kan gitu tak? Iya. Sehingga dengan adanya pandemi itu, semua kegiatan harus dilaksanakan secara daring. Ketika ada hal-hal kelompok kejuruan atau kelompok yang lain itu harus menyelesaikan suatu pekerjaan yang bisa dilaksanakan dengan portofolio, silakan dengan portofolio. Terus bagaimana Bu, apakah ke sekolah datang mengumpulkan? Tidak usah. Proses menyelesaikan portofolio itu di video, ya kan? Ya. Kemudian hasilnya dikirim lewat email, bisa lewat grup WA, bisa lewat e-learning dan sebagainya. Dari sana kan kita bisa melihat prosesnya, apakah pekerjaan itu betul dilaksanakan dengan baik, ikut prosedur yang benar atau belum, langkah demi langkah dilakukan atau tidak, itu kan kelihatan. Jadi tidak harus mengumpulkan pekerjaan yang tinggi seperti ini, tapi cukup dalam bentuk file yang sudah didokumentasikan, dikirim aja ke Bapak Ibu Guru. Jadi di satu sisi yang di rumah pun tidak merasakan aku libur, tidak ada libur, di rumah pun tetap belajar. Sehingga tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru berkaitan dengan hal itu tetap bisa dilaksanakan. Tentunya tugas yang diberikan adalah tugas yang bisa dijangkau ketika kita ada di rumah. Kecuali bila kelompok-kelompok kejuruan yang pelaksanaannya tidak bisa diselesaikan di rumah karena alat, dan alat itu hanya bisa ada di sekolah, maka sekolah mengupayakan siswa datang ke sekolah untuk menggunakan alat, mendemonstrasikan alat itu, namun tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Dibagi satu kelas itu berapa kelompok, jadi ada sampai 3 kelompok dibagi 3, jadi 1 minggu itu 1 orang hanya masuk 1 kali, sehingga dibuat seperti kelompok seperti itu, sehingga tidak mendatangkan jumlah orang yang dalam jumlah besar berkerumun di satu sekolah. Karena dalam kondisi pandemi, apalagi sekarang yang PPKM tahap yang ketiga diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 22 Maret, sehingga kita tetap belum boleh menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Sehingga nanti yang ujian satuan pendidikan, ujian sekolah tahun 2021 ini tetap dilaksanakan secara daring. Artinya siswa kelas 12 tetap dari rumah mengerjakannya lewat e-learning. Bapak Ibu Guru pengawas ada di sekolah, namun tugasnya mengawasi masing-masing kelas yang melaksanakan ujian tersebut. Jadi pengawasan dari sekolah secara daring, nggak bisa langsung ke rumahnya masing-masing. Ini kegiatan yang dilakukan ketika masa pandemi seperti ini. Baik, ketika ada siswa yang belum bisa atau tidak bisa mengikuti AKM, apakah ada susulan untuk siswa tersebut? Ya, AKM tidak ada susulan. Jadi
ya kan hanya sampling. Yang tahun 2021 ini sampling. Sampling ini, dari sampling itu tujuannya bukan untuk melihat kemampuan siswa secara umum, tetapi dengan sampling 51 anak itu pemerintah akan mengukur kemampuan servernya yang digunakan itu bisa nggak digunakan melaksanakan asesmen secara nasional. Karena apa? Karena kalau AKM ini pelaksanaannya secara online murni, online. Jadi online murni, artinya peserta asesmen itu login, servernya server dari pusat. Berbeda dengan ujian nasional. Ujian nasional itu materinya disinkronkan dulu oleh masing-masing satuan pendidikan yang akan menyelenggarakan ujian nasional. Kemudian materinya itu disimpan dalam server yang ada di lab masing-masing. Sehingga ketika ujian, server itu yang bisa mengakses klien-klien dalam satu ruangan. Makanya pemerintah yang tahun 2021 ini hanya sampling 51 anak. 51 anak itu untuk melihat kemampuan server pemerintah itu sampai seperti apa. Kemudian yang kemarin sekolah sudah melaksanakan tryout assessment AKM itu tryout yang diselenggarakan oleh SMK Negeri maupun SMA Negeri Kota Malang di MKKS menggandeng EduPrim. EduPrim itu yang punya aplikasi untuk mencoba bisa enggak AKM itu dicoba dilaksanakan di skala kecil. Ternyata pada waktu skala kecil itu bisa terlaksana dengan baik. Namun ketika secara nasional itu untuk login pun sulit karena servernya terbatas, diikuti oleh seluruh peserta se-Indonesia. Ini masalahnya seperti itu, sehingga kita belum tahu nanti yang AKM tahun 2021 bulan September apakah polanya tetap online murni ataukah semi online. Semi online itu materi disinkronkan dulu oleh penyelenggara, kemudian dimasukkan ke servernya sekolah, dari seperti itu baru diteruskan ke masing-masing klien. Ini kita belum tahu untuk pelaksanaannya yang nanti di bulan September tahun 2021. Ini berkaitan dengan ujian. Kemudian apalagi tadi? Untuk ujian USP apakah ada susulan? Ada, kalau USP ada susulan, tapi walaupun ada susulan tapi kami menghimbau karena ini semua dari rumah, maka untuk teman-teman yang kelas 12, Bapak Ibu Wali kelas, Bapak Ibu Ketua Kompetensi kalian sudah menyampaikan kepada kalian semua bahwa jadwal pelaksanaan ujian satuan pendidikan itu dimulai tanggal 17 Maret dan berakhir tanggal 26 Maret. Jadwalnya sudah kami sampaikan kepada beliau untuk sampaikan kepada anak-anak kelas 12. Untuk itu, karena pelaksanaannya itu dimulai pada pukul 8, tidak ada alasan lagi bahwa saya tidak ikut ujian karena kesiangan. Bila ada peserta ujian yang bermasalah dengan alat yang digunakan, segera disampaikan kepada sekolah, sehingga sekolah tahu bahwa sejauh mana pelaksanaan ujian secara daring ini akan dilaksanakan di tanggal 17 Maret 2021. Ini berkaitan dengan pelaksanaan ujian. Baik, bisa dijelaskan Bu, aturan atau tata tertib saat pelaksanaan UKM dan UAS itu bagaimana? AKM tata tertibnya seperti biasa, ya peserta pendataan tetap, peserta masuk ke ruangan seperti biasa. Jadi jumlah pesertanya karena kondisi pandemi sehingga jumlah peserta ujian ketika AKM kemarin yang dicobakan itu adalah tatap muka ke sekolah, sehingga jumlah pesertanya itu adalah 1/2 dari daya tampung ruangan. Tetapi untuk yang ujian satuan pendidikan itu pesertanya bebas karena masing-masing ada di rumah. Namun karena ini ujian, ketika ujian tetap tata tertib pelaksanaan ujian adalah wajib mengenakan pakaian seragam yang berlaku pada saat hari ujian itu berlangsung. Misalnya karena ujian nanti dimulai tanggal 17 yaitu hari Rabu, maka setiap peserta ujian mengenakan pakaian seragam yang digunakan pada hari Rabu dan seterusnya sampai dengan waktu ujian ini berakhir. Baik, ini pertanyaan yang terakhir Bu.
Bagaimana pendapat Bu Erna tentang penyelenggaraan USP dan AKM ini? Apakah USP dan AKM ini efektif untuk dilakukan? Berbicara tentang efektif atau tidak, ini kita melihatnya dari segi kemanfaatan. Artinya begini, jangan sampai karena kondisi pandemi akhirnya ujian dibatalkan atau ditiadakan. Karena pandemi, ujian asesmen juga tidak dilakukan, tetap dilaksanakan, tetapi harus ada solusi atau pilihan-pilihan pelaksanaan bagaimana cara melaksanakan kalau kondisi pandemi seperti ini, sehingga muncul ujian yang berbasis daring. Jadi semua dari rumah dan sebagainya, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malas karena pandemi. Tidak ada alasan bagi kita bahwa karena pandemi maka kita tidak usah ujian, kita di rumah saja, bukan itu. Tetapi walaupun pandemi, kewajiban sebagai seorang siswa waktunya belajar tetap belajar, pelajaran dimulai jam 7, berakhir jam berapa itu tetap diikuti. Tidak ada alasan bahwa karena pandemi saya tidak bisa melaksanakan karena pagi jam 7 karena saya masih belum bangun. Apapun yang terjadi ketika tidak pandemi, jam 7 sudah ada di sekolah belajar, kita jam setengah 7 sudah belajar. Ini bedanya. Jadi tidak ada alasan bagi kita bahwa program-program yang sudah disiapkan oleh pemerintah tidak kita laksanakan hanya karena alasan pandemi dan tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian saya titipkan anak-anak bahwa bersamaan dengan kegiatan ujian satuan pendidikan kelas 12, maka untuk kelas 10 kegiatan yang dilaksanakan adalah ulangan tengah semester, PTS, penilaian tengah semester. Materinya apa? Adalah materi yang sudah dipelajari selama semester genap mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Jadwalnya jam berapa? Jadwal dibuat siang setelah kegiatan kelas 12 berakhir. Kalau kelas 12 itu selesai dimulai jam 8, berakhir pukul 12.30, maka untuk kelas 10 itu dimulai pukul 13. Nanti kita lihat jadwalnya, ini akan kami kirimkan jadwal untuk kelas 10 untuk kegiatan UTS. Kemudian mata pelajarannya sesuai dengan jadwal yang ada di pembelajaran daring. Jadi jadwal daringnya itu pembelajarannya harinya apa, pelajarannya apa saja, itu UTS-nya dilaksanakan. Pelaksanaannya oleh masing-masing Bapak Ibu guru pengajar yang ada di kelas masing-masing atau oleh kelompok MGMP sesuai dengan apa yang biasa kita laksanakan ketika belajar, sehingga kelas 12 ujian akhir, kelas 10 juga ada UTS. Khusus kelas 11 tidak dilaksanakan UTS karena kelas 11 ketika dia di PKL waktunya sudah cukup panjang, kemudian pembelajaran dilaksanakan malam hari itu bukan berarti pembelajaran untuk mengejar KD. Pada Bapak Ibu sudah kami sampaikan Bapak Ibu guru bahwa kelas 11 materinya tidak menyelesaikan KD, tetapi materinya adalah menekankan atau memperkaya atau pengayaan berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ketika dia PKL, termasuk mata pelajaran lain menghubungkan. Jadi bila kegiatan di PKL dari pagi sampai dengan sore itu kegiatannya tentang pekerjaan-pekerjaan di sana, maka mungkin Bapak Ibu mata pelajaran lain yang bisa menghubungkan, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau mungkin yang lainnya, itu bisa menyusun narasinya atau mungkin dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Kemudian kelompok kejuruan membuat jurnalnya seperti apa, sehingga tidak ditekankan pada pencapaian KD yang ada pada muatan kurikulum untuk kelas 11 ketika dia PKL. Namun kalau kelas 10 masih tetap sesuai dengan materi yang diberikan ketika pembelajaran daring itu berlangsung. Sehingga untuk kelas 11 tidak ada kegiatan UTS, sehingga penilaian nanti langsung dilaksanakan setelah selesai PKL dan pada akhir semester baru akan ditentukan penilaiannya dalam penilaian akhir tahun untuk kelas 11. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Bila masih ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan, mumpung kita masih bisa bertemu di tempat ini. Pertanyaan tersebut menjadi tanda bahwa sesi tanya jawab kita telah selesai Bu hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Ingat tetap terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kamsa Gajah.